Shalom jemaat yang terkasih, ada kabar gembira untuk semua jemaat GBI Petra Cilegon. Kita akan kembali mengadakan ibadah tatap muka pada tanggal 7 November 2021 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam di gedung gereja Kopassus. Nah, saudara, karena saat ini masih berlaku prokes ya, dikarenakan kondisi pandemik yang belum selesai, maka kapasitas kursi yang disediakan hanya untuk 130 orang. Karena itu bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah tatap muka harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama, jemaat yang mengikuti ibadah tatap muka harus telah menerima vaksin COVID-19 secara lengkap, baik vaksin tahap 1 maupun tahap 2. Jadi sudah memiliki sertifikat vaksin COVID-19. Nah, rentang usia jemaat yang bisa mengikuti ibadah tatap muka antara umur 13 sampai 70 tahun ya, antara umur 13 sampai 70 tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah ini harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke nomor HP Sekretariat GBI Petra. Nomornya tertera di layar saudara. Saudara bisa masukkan di kontak saudara dan saudara bisa mendaftarkan lewat WA. Dan pada saat mendaftar, saudara menyertakan foto sertifikat vaksin pada saat pendaftaran. Pendaftaran terakhir akan kami terima paling lambat pada hari Jumat setiap minggunya. Jadi pastikan hari Jumat saudara sudah mendaftar. Kalau Sabtu sudah ditutup saudara. Jadi hari Jumat kami tutup pendaftarannya terakhir sampai Jumat malam begitu. Jika jumlah jemaat yang mendaftar telah melebihi kuota, maka kelebihannya akan dimasukkan ke peserta ibadah minggu selanjutnya. Jika yang daftarnya 150, ya karena kuotanya cuma 130, maka yang 20 orang akan dimasukkan ke pendaftaran ibadah tatap muka minggu berikutnya. Demikian, saudara. Nah, ada hal-hal lain yang perlu diketahui. Yang pertama, bagi jemaat yang tidak mengikuti ibadah tatap muka, bisa tetap mengikuti ibadah online melalui YouTube, ya seperti yang biasa kita lakukan. Jadi yang tatap muka bisa ibadah, yang tidak hadir dalam tatap muka juga bisa tetap ibadah lewat YouTube. Dan hal yang berikutnya, durasi ibadah tatap muka kita hanya 1 jam, saudara. Kalau biasa 2 jam, tapi di kondisi pandemik ini hanya 1 jam saja. Karena itu jemaat diharapkan tidak terlambat. Dan sudah hadir 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Ya, karena di situ kita nggak langsung masuk, saudara-saudara harus cuci tangan, dicek suhu, ya kan, kemudian dikasih nomor untuk duduk. Karena itu diharapkan saudara datang lebih awal supaya bisa mengikuti keseluruhan ibadah. Yang ketiga, untuk perjamuan kudus di minggu pertama, ya seperti biasa kami mendistribusikan hosti dan anggur perjamuan ke rumah masing-masing. Karena itu kami minta jemaat yang telah menerima hosti perjamuan untuk membawanya pada saat ibadah tatap muka. Jadi besok kan dimulai minggu pertama. Nah, beberapa hari sebelumnya hosti dan anggur perjamuan sudah didistribusikan ke rumah saudara. Pas ibadah itu hari Minggu saudara bawa anggur dan hostinya. Ya, seperti itu saudara. Yang keempat, setiap jemaat diwajibkan melapor pada petugas propos yang berjaga. Ya, saudara harus memakai masker pada saat masuk ke Kopassus dan membawa hand sanitizer di mobil masing-masing. Dan pada saat saudara masuk gerbang, saudara melapor itu, saudara tunjukkan bahwa saudara membawa hand sanitizer kepada petugas yang berjaga. Nah, bagi yang menggunakan motor harus melapor juga dan mencuci tangan terlebih dahulu di pos tersebut. Demikian pengumuman dari saya. Ya, selamat berjumpa kembali dalam ibadah tatap muka yang sudah 1,5 tahun tidak kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita datang kepada Tuhan. Itu di bulan Oktober, minggu keempat. Dan saya percaya
dimanapun kita berada, kasih Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Tiba saatnya kita akan kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur dan saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Sehingga kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, mau memuji Engkau, mau memuliakan nama Bapa, bahkan mau menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan sekali lagi, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan sekali lagi, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita
naikkan syukur pada Tuhan. Mari bukakan mata hatimu. Mari angkat tanganmu dan kita sembah Dia. Sebab hanya Dia adalah penolong kita yang setia. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, percaya Yesus ada bersama kita. Mari sembah Dia. Tinggikanlah nama-Mu, pujilah Tuhan, muliakanlah Dia. Hanya Yesus, Allah yang layak disembah. Hanya Yesus, penolong yang setia. Tinggikan Dia, agungkanlah Dia selamanya, selamanya. Hanya Yesus, kekuatanmu. Hanya Yesus, pertolongan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, kami ingin menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin bawa hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Yehova Shalom Tuhan. Ini kami Bapa, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu mengalir tempat itu Tuhan. Oh jamalah kami Bapa, oh sentuhlah kami Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan urapan-Mu Tuhan. Mengalirlah, oh mengalirlah. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami rindu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, hanya Yesus, kekuatan kami. Yesus, hanya Kau Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Ku sembah dan ku puji hanya satu nama. Ku tinggikan, ku agungkan namanya Yesus. Ku sembah dan ku puji Allah Maha Kuasa. Biarlah segala yang bernafas muliakan namanya selamanya. Terpujilah Yehova Rohi, terpujilah Yehova Jireh, kota perlindunganku dan gunung batuku, benteng keselamatanku. Terpujilah Yehova Shalom,
sampai selama-lamanya. Mari datang kepada Tuhan, mari kita sembah Dia. Ku sembah dan ku puji hanya satu nama, ku tinggikan, ku agungkan namanya Yesus. Ku sembah dan ku puji Allah Maha Kuasa. Biarlah segala yang bernafas muliakan namanya selamanya. Terpujilah Yehova Rohi, terpujilah Yehova Jireh, kota perlindunganku dan gunung batuku, benteng keselamatanku. Terpujilah Yehova Shalom, terpujilah Yehova Shammah, terpujilah namanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari angkat suara, mau kata sekali lagi. Terpujilah Yehova Rohi, terpujilah Yehova Jireh, kota perlindunganku dan gunung batuku, benteng keselamatanku. Terpujilah Yehova Shalom, terpujilah Yehova Shammah, terpujilah namanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Yesus, terpujilah Tuhan. Besar dan ajaib namamu Yesus, besar dan mulia namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar.
ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari katakan sekali lagi, sungguh kau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari berikan tepuk tangan terbaik Tuhan kita. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari katakan layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, kau besar. Katakan sekali lagi, hanya Dia yang lagi sembah. Layak disembah, kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, kau besar. Katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Selamanya kau besar, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Selamanya kau besar, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk kota kami Bapa, yaitu kota Cilegon Bapa. Kami percaya Tuhan kota ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapa. Kau hadir di kota kami Bapa, dan Kau bersama-sama kami Tuhan. Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kota kami Bapa. Di kota ini Tuhan tetap tumbuh dan kuat di dalam Engkau Bapa. Tuhan Kau berkati Tuhan gereja kami, GPP Petra Tuhan, bersama para pemimpin Bapa, gembala kami Tuhan. Damai sejahtera Kau nyatakan bagi kami semua Bapa. Biarlah gereja kami Tuhan bisa bertumbuh kuat dan berakar dalam Kau Tuhan. Bahkan senantiasa Tuhan mengenalkan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayanan yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Saat ini kami ada semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa gereja kami Tuhan. Begitu juga dengan para pelayan kami Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami
kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, yang saat ini sedang menghadapi pandemi Bapa. Tuhan, kami butuh Engkau. Bangsa kami butuh Engkau Tuhan. Nyatakan kemuliaan untuk bangsa kami Bapa. Berikan Tuhan hikmat untuk para pemimpin kami Bapa, agar mereka punya terobosan-terobosan yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik Bapa. Tapi kami tetap mengandalkan kekuatan Bapa. Kami percaya bersama Tuhan, bangsa ini akan pulih dan maju kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bapa bangsa ini ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang Engkau taburkan Bapa. Engkau pakai Tuhan para pendeta Bapa yang akan membawakan firman Bapa. Biarlah tidak pernah sia-sia Tuhan apa yang dia bicarakan Tuhan, apa yang dia berikan bagi jemaat Bapa. Dan kami percaya jemaat-Mu akan diberkati, jemaat-Mu akan diberikan kekuatan, akan diberikan penghiburan oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bapa firman Bapa ke dalam tangan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saya bersyukur hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Dan yang kedua, saya sangat berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Jemaat GBI Petra melalui Bapak Gembala Jemaat, yaitu Pendeta Filipus Karsono. Kiranya pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin berkembang dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang kosong ini. Walaupun saat ini kami beribadah secara online, tidak bertatap muka, namun Engkau menyatukan hati kami. Sehingga kami dalam urapan yang sama, hadirat-Mu ada di setiap tempat di mana umat-Mu berada. Dan Engkau menyatukan kami di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Firman-Mu kiranya menguatkan, meneguhkan, menasehati, sehingga kami pulang dan selesai dari ibadah pada saat ini, kami boleh memiliki hati yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16-21. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia di dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Haleluya. Saya percaya bahwa kisah ini sering Bapak Ibu sudah dengar. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Dan kita akan renungkan bersama-sama, kita ambil dari sisi yang berbeda. Mari kita bersama-sama merenungkan dan mempercayai bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan itu penuh otoritas dan kuasa. Kita tahu bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam pemberitaan perikop hari ini saya percaya
Ada hal-hal yang baru yang kita bisa dapatkan untuk kehidupan kita saat ini dan yang akan datang dalam pengikutan kita kepada Kristus. Nah, yang pertama saudara yang saya mau sampaikan bahwa mengenai perikop ini, saya akan berikan judul, Aku ini jangan takut. Seperti yang diucapkan oleh Yesus dalam ayat yang ke-21, tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini jangan takut. Ya, saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sejati yang maha kuasa. Kenapa begitu? Karena frasa aku ini adalah terjemahan dari ego eimi, yang merupakan pernyataan yang berkaitan mengenai kemesiasan Yesus. Yohanes 4 ayat 26 di sana berkata, Akulah dia, ego eimi. Di dalam Yesaya 43, frasa ini menunjukkan, frasa ini merupakan ucapan Allah sendiri. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia adalah Allah. Dia berjalan di atas air, tujuannya untuk apa? Supaya para murid tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tetapi dia ingin kembali mendemonstrasikan kealahannya. Sebelum perikop ini, perikop sebelumnya, bahwa Yesus baru saja menyatakan mujizatnya. Kenapa? Memberikan makan kepada 5.000 orang. Dan ketika para muridnya ada di perjalanan di tengah danau dan mereka mengalami keadaan yang menakutkan, maka Yesus datang. Dan saat itu kata aku ini itu merupakan pernyataan yang ingin Yesus tunjukkan kepada para muridnya bahwa Yesus adalah Allah. Ini ucapan Allah sendiri. Kita tahu saudara dalam Kolose 1 ayat 16-17 di sana berkata, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Umat Tuhan, mari kita bangga bahwa Yesus yang kita kenal, yang kita percaya itu, Dia bukan saja juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa kita, sehingga kita lepas dari dosa, tapi Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang maha kuasa. Ini yang ingin Yesus tunjukkan kepada para murid pada saat itu. Bahwa Dia mengatasi segala situasi. Dia mematahkan hukum alam. Kenapa? Karena Dia Allah. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Hari ini juga Yesus ingin mengingatkan kepada saudara dan saya, Dia adalah Allah yang perkasa. Yang kedua, kalau kita tahu dan kita percaya bahwa luar biasa, Tuhan Yesus yang menebus dosaku, ternyata Dia bukan hanya penebus dan juru selamatku untuk masuk dalam kerajaannya, tetapi selama kita masih ada di sini, masih ada di muka bumi ini yang fana ini, ternyata bahwa Yesus menunjuk kepada kita supaya kita mempercayakan hidup kita kepadanya, bukan kepada yang lain. Karena itu Yesus berkata kepada para muridnya saat itu, Aku ini jangan takut. Jangan takut. Berarti asal ada Yesus, asal bersama dengan Yesus, jangan pernah takut untuk apa saja yang saudara alami. Saudara, Danau Galilea berada 198 meter di bawah permukaan laut ketika mereka berada di Danau Galilea, ya. Dan dalamnya 45 meter. Dan dikelilingi oleh perbukitan. Ciri-ciri fisik ini membuat danau ini menjadi sasaran badai yang datang dengan tiba-tiba dan dapat menimbulkan gelombang yang sangat tinggi. Karena itu
mereka mengalami badai yang begitu tiba-tiba datang. Dan ketika Yesus mendatangi para murid di tengah badai dengan berjalan di atas air, dia memberitahukan kepada mereka supaya apa? Supaya para murid jangan takut. Walaupun di tengah badai, asal Yesus berada di tengah mereka, mereka pasti aman. Karena itu, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau engkau pun sedang mengalami badai dalam kehidupan saudara, Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Yesus Allah yang perkasa, dia spesialis hal-hal yang mustahil, dia sanggup melakukan hal-hal yang supranatural, dia mampu mengerjakan apa yang tidak mungkin dikerjakan manusia. Dan hari ini, Yesus berkata kepada saudara dan saya, aku ini, ego ini, jangan takut. Matius 14 ayat 28-31 di sana berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu bukan untuk mencoba Yesus. Ya, saya percaya bukan untuk mencoba Yesus. Tapi dia ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus, aku ini, Petrus ingin memastikan, benarkah dia Yesus yang Petrus selama ini ikuti. Dan ternyata apa Yesus berkata? Yesus sangat, luar biasa ya, sangat memahami. Ketika Yesus berkata, ego eimi, ini aku, hanya Petrus yang meresponi bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Dan ternyata apa? Petrus datang. Dan Petrus yang fokus kepada Yesus, mendengar perkataan Yesus, melakukannya, dia pun mengalami hal yang tidak pernah dia lakukan dan alami. Dia juga bisa berjalan di atas air. Ya. Tetapi saya tidak menekankan di sini karena saudara pasti sering bahwa ketika kita fokus kepada Yesus, pasti kita bisa melakukan hal yang tidak mungkin kita kerjakan. Tetapi ketika kita mulai buyar, mulai beralih fokus kita, maka itu bisa mengganggu iman kita yang seharusnya bisa melangkah dalam hal-hal yang tidak mungkin. Logika kita mulai bekerja, itu yang seringkali melemahkan kita. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini, Yesus mengatakan jangan takut. Supaya apa? Yang pertama, supaya para muridnya tidak takut untuk mempercayai Yesus sebagai Allah yang perkasa, sebagai Allah yang sejati. Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, mari jangan bimbang, jangan ragu. Hari-hari ini di tengah kehidupan yang semakin sulit ini, mari kita yakini dengan teguh bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, sehingga segala sesuatu yang bergoncang, segala sesuatu akan berubah, semuanya berubah. Kehidupan semakin susah, tetapi kalau engkau bersama dengan Allah yang perkasa, kita mampu melakukan hal-hal yang perkasa, pekerjaan yang besar. Dengan Allah kita akan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang perkasa. Yesaya 9 ayat 5 di sana menyebutkan nubuat tentang Yesus. Siapa dia? Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita. Dan namanya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai.
Yesus adalah Allah yang perkasa. Karena itu Yesus berkata, ini aku. Karena di dalam Yesaya pasal 43, ucapan ini merupakan ucapan Allah sendiri. Dan Yesus ingin menunjukkan kemesiasannya, kealahannya kepada para muridnya saat itu. Dan hari ini kalau Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, jangan puas, jangan cukup puas kalau engkau hanya sekedar datang ke gereja mengikuti ibadah seperti ini. Tetapi sudahkah engkau mengakui betul bahwa Yesus yang engkau sembah adalah Allah yang berkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu bagimu dalam hidupmu. Dia biasa mengerjakan hal-hal luar biasa dan ajaib yang tidak mungkin bisa dikerjakan manusia. Baginya sangat mungkin. Lalu Yesus juga ingin mengatakan kepada para muridnya supaya mereka bukan hanya tidak takut untuk apa? Mengakui kealahan Yesus, tetapi supaya mereka tidak takut sekalipun berada di dalam lembah kekelaman, di dalam situasi yang menakutkan, yang mengerikan, yang menghimpit, yang menyesakkan sekalipun. Karena apa? Ketika ada Yesus, ada Allah yang perkasa, di sana ada satu pribadi yang sanggup mengubah situasi dan kondisi. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan, sekalipun kita berada di tengah situasi dan kondisi yang menakutkan, menyesakkan kita, menyakitkan, menghimpit kita. Tetapi jika kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus untuk memelihara keselamatan kita, maka saya percaya Dia akan memberikan damai sejahtera di tengah setiap badai. Kenapa? Ya, kita pernah mendengar, mungkin ya, kalau angkatan saya, mungkin kita pernah dengar lagu Badai Pasti Berlalu. Saya pikir itu tidak alkitabiah. Karena apa? Bukan badai pasti berlalu, tapi badai pasti akan datang lagi. Karena itu ada satu pujian kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, badai, pencobaan, ujian akan silih berganti datang kepada kita. Tetapi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus dan tidak takut untuk menghadapi kenyataan hidup yang pahit, mungkin getir, menyesakkan bahkan, percayalah, Dia akan memberikan damai sejahtera di setiap badai yang datang kepadamu. Badai bisa berupa penyakit, penderitaan batin, luka hati yang menyesakkan, intimidasi dari berbagai macam pihak, mungkin kebutuhan hidup, keretakan rumah tangga, kehilangan. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan aset, kehilangan income, usahanya mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Bahkan, saya percaya tidak sedikit orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Ya, tetapi di tengah badai apapun juga, mari kita tetap berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Sedikit kesaksian, saudara. 2 bulan yang lalu, keluarga kami mengalami badai yang luar biasa. Saudara tahu, anak saya yang kedua, Tuhan panggil. Tapi puji Tuhan bukan karena COVID, tetapi karena asam lambung. Dan anak ini tidak pernah, ya, dalam kondisi lemah, dalam sakit pun, dia selalu koordinasi pelayanannya. Rekan-rekan pelayanannya, tim pelayanannya, Dion, namanya Gideon. Gimana kamu sih? Tenang, santai, aman.
Ini anak kami yang kami kasihi, Bapak Ibu Saudara. Selesai S1, melanjutkan S2, teologi, dan kemudian S2-nya. Pendidikan agama, pendidikan Kristen. 4 hari sebelum Tuhan panggil dia, dia baru berkata kepada kami, "Mah, Pak, puji Tuhan, nilai-nilaiku S2 bagus dan sudah keluar. Puji Tuhan, Nak." Tanggal 15 Agustus, masih melayani firman Tuhan. Di tengah kesakitan memang dalam minggu itu. Tapi rekaman seperti ini, berkali-kali diedit. Tapi saya bilang, udah diundur saja, Nak. Ya, nanti setelah baik baru. Enggak, saya pasti mampu, Pak. Sampai selesai, dia ibadah. Dan dia sampaikan renungan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Tanggal 15. 16 Tuhan panggil. 17 dimakamkan. Saudara, kami sangat tergoncang. Ini badai yang tiba-tiba datang. Semua terkejut. Jam 4 pagi masih memuji Tuhan dia. Ya, di tengah kelemahan tubuhnya. Yesus baik, baik buat saya. Dia sangat peduli. Mempedulikan keluarga, orang tua, kakak adiknya, hal-hal sepele. Dan setiap rekan-rekan sepelayannya, teman-temannya. Tapi Tuhan panggil. Secara manusia. Kenapa anakku? Kenapa keluargaku yang alami? Tapi saya tidak berhak menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Yang saya tahu, Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia maha tahu, dia maha baik. Dia tidak pernah keliru. Dan saya percaya, dia sangat mengasihi anakku. Supaya mengingatkan betapa hidup ini singkat. Dan kita tidak tahu kapan berakhir. Anak kami 22 tahun, saudara. Tuhan panggil. Ini badai hidup yang sangat menyesakkan. Tapi saya hanya mau percaya firman Yesus. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup kembali walaupun dia sudah mati." Saya percaya. Kelak ketika dia datang yang kedua kali. Kalau kita masih hidup, saya masih hidup, anakku duluan bangkit. Dan kita yang masih hidup diubah dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan. Namun pertanyaannya, sekarang kita masih menjalani hari-hari ini. Karena itu Yesus berkata kepada muridnya pada saat itu, jangan takut. Maksudnya apa? Kalau Yesus ada bersama dengan kita, dialah kekuatan, dialah penghiburan, dialah nasihat kita. Bapa kita yang menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama renungkan hal ini. Yesus berkata, "Aku ini." Dia adalah Allah yang perkasa. Jangan takut. Jangan pernah takut. Segala sesuatu akan digoncang, segala sesuatu akan berubah. Tapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Bukankah Ibrani 13 ayat 8 di sana berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena itu, mari renungkan firman Tuhan ini. Bahwa Yesus Allah yang perkasa. Dia juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan maut. Namun dia juga Allah yang perkasa yang akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Di tengah badai, di tengah setiap gelombang, di setiap gelora yang kita harus hadapi. Supaya apa? Karakter Kristus muncul dalam hidup kita. Dan kita bisa memberitakan kepada orang lain, Yesus yang aku sembah adalah Allah yang sejati, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Dan kita tidak akan pernah merasa takut dan gentar. Yang terakhir, bahwa Yesus yang adalah Allah sejati itu, Yesus yang selalu berkata, jangan takut. Ternyata adalah Yesus yang peduli kepada setiap orang. Bukan hanya masalah keselamatan jiwa.
Tapi Yesus peduli kepada setiap orang yang percaya kepadanya dalam segala aspek hidup. Ini ditunjukkan dari pasal yang sama, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Bagaimana Yesus ternyata juga memperhatikan kebutuhan fisik. 5.000 orang. Yesus berkata kepada para muridnya, beri mereka makan. Ya muridnya nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika dikoordinasi, suruh kelompok-kelompok bikin kelompok. Dan Yesus dengan ajaib memberikan mereka makanan sampai sisa. Yesus memberikan dan memperhatikan kebutuhan secara fisik. Dia peduli. Yang kedua, kita lihat di dalam Markus 6 ayat 47 sampai 48. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Perhatikan kalimat, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi ketika saudara ada di dalam badai dan kesukaran, dia melihat. Yesus tidak pernah menutup mata terhadap setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya, Yesus melihat hati kami. Walaupun secara manusiawi ya saudara. Pasti bertanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Baru 2 bulan. Ya, 2 bulan, 10 hari. Tanggal 16 Agustus yang lalu. Kami kehilangan seorang yang kami kasihi. Namun yang kami percaya, Yesus tahu yang terbaik, dia peduli, dia melihat bagaimana hati kami. Supaya kami pun tidak tertuju kepada anak kami saja. Supaya tidak mendewakan, supaya tidak membanggakan anak. Yesus hanya mau kita membanggakan dia lebih dari semuanya. Termasuk keluarga, pekerjaan, hobi, teman-teman, sahabat, bahkan anak pun. Yesus tidak mau melihat kita membanggakan yang lain lebih dari Yesus. Karena apa? Yesus sangat peduli, saudara, terhadap setiap orang yang percaya. Memperhatikan kebutuhan fisik kita, juga menolong dalam setiap kesukaran kita. Buktinya ketika para muridnya kesukaran mendayung karena angin sakal, dia datang dan melakukan keajaiban. Ayat selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Di sini dikatakan, saudara, ayat yang ke-21, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, perhatikan baik-baik, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Wah, luar biasa. Ketika mereka mau menaikkan Yesus di atas perahu, lihat kita baca. Baru saja, mungkin saudara baru ngeh hari ini. Saat itu juga mereka sampai ke tempat yang ia tuju seketika. Apa maksudnya? Tuhan Yesus bisa meng-cut off setiap badai, setiap pergumulan, setiap kesesakan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tadi ada di sebuah danau yang besar, mereka mengalami satu gelombang yang begitu tinggi. Namun ketika Yesus datang, badai reda dalam seketika sampai di tempat yang mereka tuju. Ini adalah satu keajaiban yang dibuat oleh Yesus. Jadi mari kita bersama-sama bersyukur untuk hal ini. Kesimpulan dari renungan saya pada hari ini adalah, mari kita bersyukur karena Yesus yang kita kenal bukan hanya juru selamat yang telah menebus dosa kita, namun dia juga Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha baik, dan menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi sampai selamanya. Dan yang kedua,
mari kita tetap tekun di dalam iman kepada Yesus dan percayakan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, meneguhkan, menghibur Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara, namun kami mohon Roh Kudus, Kau meteraikan kebenaran-Mu di dalam setiap hati umat-Mu yang mendengarkan saat ini. Supaya kami sadar dan mengakui betul setiap saat Engkau Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hidup di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa menyertai kami, menjamin hidup kami. Kalau keselamatan kekal saja Tuhan sediakan, apalagi kehidupan yang kami sedang jalani di dunia fana ini. Kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada kami sampai selama-lamanya di dalam setiap situasi dan kondisi hidup kami. Pakai kami untuk memberitakan kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu bagi sekitar kami, agar nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat GBI Petra untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Jemaat GBI Petra dan nama Yesus dipermuliakan. Shalom.